Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kalian belajar dan guru-guru juga akan mengajar, kita akan berdevosi pagi bersama. Ya. Nah, untuk memulai devosi pagi kita hari ini, mari kita angkat satu pujian dengan judul Kasih. Kita akan memulai devosi pagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih karena pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa melakukan devosi bersama lewat video ini. Kiranya devosi pagi hari ini boleh kami ikuti dengan baik. Firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik. Dan kiranya lewat devosi ini kami bisa diberkati dan juga bisa nantinya memberkati orang-orang di sekitar kami, memberkati teman-teman kami, memberkati guru-guru kami dan setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan yang pimpin agar devosi ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Tujuan harap kalian sudah menyiapkan Alkitab, ya, sudah menyiapkan Alkitab, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, ya, dari kitab 2 Petrus 1, ya. Ini masih ayat yang sebelumnya pernah kalian dengarkan, ya. Kita buka bersama-sama dari kitab 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima sampai yang ke-7. 2 Petrus itu ada di perjanjian baru, ya. Silakan anak-anak buka kita masing-masing dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Tujuan akan bacakan untuk kalian semua dan kalian juga bisa mengikuti dalam hati masing-masing, ya. Di sini judulnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kami.
kasih akan semua orang. Nah, jadi ini ayat yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya ya. Itu di sini mau kita bicara tentang kasih, ya, kasih. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan juga, kita lagu tentang kasih ya. Nah, anak-anak dalam kita sebagai orang Kristen itu mengenal 4 jenis kasih ya, 4 jenis kasih. Nah, ada kasih agape, ada kasih philia, ada kasih eros, ada kasih storge ya. Nah, kalau kasih agape itu kita kenal sebagai kasih kepada Allah ya, kasih kepada Allah atau kasih Allah kepada manusia. Jadi kasih yang tidak, walaupun tidak dikasih tetapi tetap mengasihi ya. Jadi kasih yang tidak beralasan, kasih yang diberikan tanpa mengharapkan ada diberikan sesuatu gitu. Jadi murni tulus begitu. Nah, itu kasih agape. Nah, jadi misalnya Allah kepada manusia kan, kasih Allah kepada misalnya Kristus yang telah mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib, itu kasih agape. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih philia atau kasih phileo. Nah, itu kasih akan saudara-saudara, sahabat ya. Nah, itu kasih yang dimana kita itu mengagumi saudara kita atau sahabat kita begitu ya. Nah, jadi itu kasih phileo atau kasih philia. Itu kasih kepada saudara-saudara. Kemudian kasih yang ketiga itu kasih eros. Nah, itu kasih antara suami istri atau ayah dan ibu kalian tuh. Itu kasih daripada suami, dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami. Nah, kemudian yang keempat itu kasih storge, itu kasih dari orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, gitu ya. Nah, jadi itu 4 jenis kasih yang kita kenal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, tapi di sini kita mau khusus bahas tentang kasih yang dituliskan dalam kitab ini itu ya adalah kasih philia ya, atau kasih phileo, yang mana adalah kasih kepada saudara-saudara ya. Nah, anak-anak tentu tahu ya bahwa kita itu hidup di dalam berbagai macam lingkungan ya. Kalian kalau di rumah berarti lingkungannya keluarga. Nah, kalau di sekolah maka lingkungannya adalah lingkungan sekolah ya. Kalau dalam di rumah kalian mungkin selain keluarga kalian juga berteman ya, kalian punya tetangga. Nah, atau kalian juga bisa melihat orang-orang di sekitar, orang-orang yang mungkin kalian tidak kenal tapi ada di sekitar kalian. Nah, artinya kita hidup itu banyak sekali orang-orang yang kita kenal dalam lingkungan keluarga atau orang-orang di sekitar, tetangga, atau orang-orang di luar sana yang mungkin tidak kita kenal juga tapi sering kita temui. Kemudian kita juga di sekolah ya, punya lingkungan masing-masing. Nah, anak-anak, di surat Petrus yang kedua ini ya, dalam kitab Petrus yang kedua ini mau mengajarkan kita bagaimana harusnya kita sebagai orang Kristen itu bisa mengasihi sebagai wujud nyata atau tindakan kita untuk mau mengalami pertumbuhan atau mau menumbuhkan iman kita sebagai orang Kristen ya. Karena sebagai orang Kristen kita bukan hanya jadi orang Kristen terus diam-diam saja begitu, tidak. Tapi di sini Petrus ingin mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk bisa menumbuhkan iman kita lewat berbuat hal-hal yang berkaitan dengan kasih. Nah, kasih itu maksudnya yang seperti apa? Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih kepada saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita. Artinya bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada teman, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya, nah, kasih itu bagaimana wujud nyatanya? Atau bagaimana tindakan yang harus dilakukan sebagai
sebagai bentuk daripada kita mengasihi orang lain. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk daripada kasih itu sendiri. Ya, bisa kita menolong orang, bisa kita memberikan perhatian, ya, bisa kita memberikan pertolongan, bisa juga kita mendoakan orang tersebut, ya, bisa kita mendoakan, atau kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang menjadi bentuk kita mengasihi orang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita hidup dalam berbagai komunitas atau lingkungan, ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, di rumah kalian masing-masing, itu kita harus belajar untuk bisa mengasihi semua orang. Nah, jadi kita harus belajar nih, karena kita harus menumbuhkan iman kita lewat melakukan kasih itu, ya, lewat kita menolong orang, kita membantu dia, kita mendoakan, ya, itu merupakan wujud nyata daripada kita melakukan kasih. Nah, kira-kira kalian bagaimana? Apakah selama ini atau mungkin dalam beberapa waktu ini, apakah kalian sudah belajar untuk mengasihi sesama atau belum, ya? Nah, kita tahu ya kalau di saat-saat sekarang ini banyak sekali orang yang terkena musibah, ya, kemudian kalian tahu juga kan sekarang ini kan kita sudah masuk momen Natal, ya, momen Natal. Nah, kalau di sekolah kita itu kan ada namanya kegiatan aksi Natal yang mana kita diberikan kesempatan untuk bisa menolong sesama kita sebagai wujud nyata kita mengasihi sesama atau mengasihi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi dan segala macam ini kan pasti banyak sekali orang-orang di luar sana atau saudara-saudara kita, khususnya yang satu komunitas dengan kita di sekolah ini, yang membutuhkan pertolongan, ya. Nah, itu anak-anak bisa menyalurkan bantuan kalian atau mungkin sumbangan kalian lewat kegiatan aksi Natal ini. Kan sampai 10 Desember ini kan masih bisa kalian bawa sumbangan atau bantuan yang ingin kalian berikan lewat sekolah. Nanti kita akan bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengasihi sesama kita, ya, yang kita tahu membutuhkan pertolongan kita. Nah, selain itu kan kita juga bisa mendoakan mereka, ya. Jadi mendoakan setiap orang-orang di luar sana yang membutuhkan, mendoakan mereka yang mungkin sekarang ini dalam kesulitan. Nah, jadi kita bisa mendoakan juga selain kita memberikan sesuatu atau menolong mereka dalam cara kita sendiri. Nah, jadi anak-anak, seperti yang dikatakan oleh surat Petrus ini, bahwa kita sebagai orang Kristen harus bisa untuk melakukan kasih, ya, lewat tindakan-tindakan yang nyata, ya, yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi sama kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kristus kan sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, kita juga harus bisa mengasihi sesama sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita lewat kasih yang telah Tuhan berikan, yaitu kita bisa mengasihi sesama, kita membagikan kasih kepada sesama lewat tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk menolong atau membantu mereka. Atau kita juga bisa mendoakan mereka dari jauh kalau misalnya kita tidak bisa menjangkau, ya. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Nah, untuk anak-anak yang mungkin bingung, aduh Pak, saya bingung bagaimana cara melakukan kasih. Nah, anak-anak seperti tadi Pak John sudah bilang bahwa di sekolah kita kan lagi menyelenggarakan kegiatan aksi Natal, ya, melakukan kegiatan aksi Natal
yang mana kita itu diberikan kesempatan untuk memberi lewat bantuan fisik atau materi dalam bentuk uang ataupun barang-barang yang mungkin masih yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, itu kan anak-anak bisa lihat nanti di postingan guru-guru ataupun juga di postingan Instagram sekolah. Nah, itu kan bisa dilihat, kemudian bisa tahu tuh bagaimana caranya kita melakukan kasih lewat tindakan aksi Natal ini. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya kalian mungkin belum bisa melakukan itu, mari kita sama-sama mendoakan orang-orang yang membutuhkan bersama. Oke? Nah, jadi demikian definisi kita pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati lewat firman Tuhan pagi ini dan bisa dimampukan untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Oke? Jadi demikian definisi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami pagi hari ini. Kiranya kami sebagai umat-Mu bisa dimampukan untuk melakukan kasih kepada sesama lewat pertolongan yang bisa kami berikan, bantuan yang bisa kami berikan, ataupun doa-doa yang bisa kami naikkan kepadamu agar bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan atau ada orang-orang yang di sekitar kami. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati agar kiranya kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan boleh terlaksana dengan baik dan juga bisa memberkati kami masing-masing dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, jadi demikian devosi kita pagi hari ini. Selamat belajar, semangat dan tetap fokus untuk belajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.